Baik, saya ucapkan selamat datang kepada kedua fasilitator kita yang luar biasa ya. Nurse Yudi Elias, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, dan Nurse Yulia Fitriani, Sarjana Keperawatan. Baik, mungkin serta Bapak Ibu peserta ya, pelatihan yang lihat semangatnya sudah terlihat dari pagi nih ya, menunggu kedua fasilitator kita cukup penasaran ya. Baik, untuk mulai kegiatan kita di pagi ini, mungkin kita akan awali dengan doa dulu ya Bapak Ibu. Untuk penyampaian doa nanti akan dipimpin oleh Ibu Rolin. Kepada Ibu disilakan. Dari depannya, udah sini aja. Cek. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu fasilitator yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Kota Sorong. Bapak Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pelatihan kita di hari ini, baiklah kita sama-sama berdoa semoga semua kegiatan di hari ini yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Izinkan saya memimpin dengan ajaran agama yang saya anut yaitu Kristen Protestan. Bapak Ibu yang lain silakan menyesuaikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh bersama-sama berkumpul lagi di tempat ini, di gedung VIP Pusat Kegiatan Mahasiswa Politeknik Sorong. Tuhan tahu bahwa kegiatan kami telah berlangsung selama 3 hari lamanya dan hari ini hari ketiga. Kami percaya bahwa semua proses rencana kami untuk kegiatan kami di hari ini akan berjalan seturut dengan kasih dan kehendak-Mu dan berjalan lancar sampai selesai. Karena tujuan kami adalah untuk kebaikan kami bersama. Terima kasih Tuhan untuk fasilitator yang sudah Tuhan izinkan berkati besertai dalam perjalanan dari Jakarta sampai tiba di Sorong dengan segala kebaikan. Biarlah apa yang mereka miliki dapat mereka sampaikan kepada kami dan dapat kami gunakan dalam proses pembelajaran, pendidikan, pembimbingan anak-anak kami mahasiswa baik di Poltekkes maupun di lahan praktik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua proses kegiatan kami di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Rolin. Ya, selanjutnya kita akan refleksi ya kepada Pak Yoel ya, disilahkan untuk menyampaikan refleksi materi kita hari kemarin. Terima kasih kepada moderator Bu Andrina, yang terhormat narasumber Nurse Ibu Yuli dan Pak Yudi, Nurse, dan Bapak Ibu peserta pelatihan ventilasi mekanik dasar bagi perawat basic level untuk staf dosen, tendik, para siai dari Rumah Sakit JP Wananis dan Selepi Sulu Angkatan Laut, Dr. Utoyo yang kami hormati. Izinkanlah kami untuk memberikan refleksi materi yang telah tersajikan pada H+2 kemarin yang dibawakan oleh Nurse Ibu Yuli dan juga Nurse Pak Yudi. Dari catatan kami ada beberapa hal penting yang kita petik dari kedua materi, di mana prinsipnya adalah kedua pemateri memberikan materi tentang penata laksanaan asuhan keperawatan dengan pasien terpasang ventilator.
mulai dari definisi di mana ventilasi mekanik itu merupakan sebuah alat dan juga tindakan untuk membantu sebagian atau mengambil seluruh dari fungsi pernapasan pasien guna mempertahankan ventilasi tapi juga untuk pertukaran gas. Indikasi ventilasi mekanik yang kami catat di sini utamanya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien. Namun secara umum untuk dilakukan intubasi itu adalah yang pertama untuk kebutuhan jalan napas, kemudian pasien-pasien yang mengalami depresi jalan napas, kemudian ada instabilitas pasca trauma untuk jalan napasnya, ada penurunan potensi jalan napas, dan kondisi-kondisi lain. Dan kemudian untuk indikasi dilakukan ventilasi adalah pasien-pasien yang mengalami hipoksia atau penurunan kadar oksigen dalam jaringan sel, tapi juga pasien-pasien dengan hipoventilasi dan kondisi hemodinamik compromise, tapi juga ada pasien yang mengalami cardiorespiratory arrest atau henti jantung dan pernapasan. Ada pasien-pasien juga yang mengalami refraktor shock dan beberapa jenis ventilasi yang sempat dijelaskan oleh narasumber Pak Nurse Yudi adalah kami mencatat ada 3 jenis, di mana ada yang model kontrol yang terdiri dari pressure control dan volume control, dan juga ada yang kedua yaitu jenis ventilasi support, juga ada 2 jenis. Kemudian yang spontan, jika pasien dilakukan atau dipilih oleh perawat dengan kondisi pemasangan ventilasi kontrol, maka seluruh pernapasan diambil alih oleh mesin. Atau mungkin pemilihan jenis support, berarti sebagian pernapasan itu diambil alih oleh mesin dan sebagiannya dari pasien. Dan yang spontan itu mesin hanya sebagai pendukung, namun totalnya dari pasien. Nah, ini khususnya untuk dukungan atau pressure support dan continuous positive airway pressure. Kemudian untuk proses pengkajian itu keberhasilan asuhan keperawatan ventilasi mekanik dapat dilakukan dengan pengkajian keperawatan, penegakan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi secara umum, tapi juga secara khusus untuk masalah pasien dengan terpasang ventilasi mekanik harus secara cermat dilakukan oleh perawat yang certified secara khusus untuk perawat ventilator. Kemudian prioritas daripada pengkajian keperawatan yang terpasang ventilator adalah status respirasi, kardiovaskuler, neurologi, status gastrointestinal, sistem imun, dan juga tidak kalah pentingnya adalah status psikologi.
Kemudian yang selanjutnya setelah dilakukan penegakan pengkajian, selanjutnya ditegakkan diagnosa keperawatan. Ada banyak diagnosa yang telah disampaikan oleh nurse Ibu Yuli, tapi yang paling mendasar yang saya catat di sini adalah eh, bersihan jalan napas tidak efektif, kemudian ada gangguan komunikasi, pola napas tidak efektif, ansietas, risiko infeksi. Risiko infeksi dan komplikasi yang saya sempat ingat itu adalah ventilator akut pulmonary disease sebagai akibat dari kelalaian perawat jika tidak melakukan perawatan alat ventilator dengan baik. Kemudian rencana intervensi yang Izin Pak, ya, mohon izin, mohon maaf. Mungkin kita singkat saja ya Pak ya. ya Ingat ini saya singkat, sudah Baik. saya berusaha singkat izin. Silakan Ya, Pak. iya, itu banyak diagnosa, namun diagnosa keperawatan yang paling penting dan salah satu juga yaitu gangguan pertukaran gas. Kemudian rencana intervensi yang paling penting itu adalah mempertahankan ventilasi untuk gas darah yang normal, diantaranya pH CO2, kemudian pH, frekuensi napas sesuai dengan normal, kemudian status hemodinamik yang lain. Kemudian untuk implementasi itu kita mengatur posisi baring semipolar, merubah posisi nyaman mungkin. Kemudian selalu mengecek jalan napas jika ada sekresi sekret, maka kita harus melakukan suctioning dengan tetap memperhatikan potensi jalan napas. Kemudian kolaborasi fisioterapi, memantau perubahan dan umum sesuai kebutuhan itu harus selalu kita monitor, tentu melalui peralatan yang sudah terpasang, tapi juga secara langsung kepada pasien. Kemudian memeriksa rasa nyaman, aman pasien, dan mengenali dan mencegah komplikasi ventilasi akut pulmonary disease yang berisiko akan terjadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena berkaitan dengan basic asuhan keperawatan sehingga penting untuk bisa kita melihat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak ya atas refleksi yang sudah disampaikan. Baik, sesuai rundown kita pada hari ini, ya kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan dengan langsung praktek simulasi di laboratorium. Oleh karena itu, peserta di sini karena memang ada beberapa peserta yang belum bisa bergabung, terkendala mungkin dari luar domisili, baru sampai siang. Jadi kita bagi aja dua kelompok ini, Bapak Ibu. Mungkin untuk kelompok satu saya bacakan saja langsung ya. Untuk kelompok satu di sini nanti ada Ibu Rolin, ada Bapak Yoel, Pak Made, Ibu Tri, Ibu Elizabeth, Ibu Kiki dan Pak Hangga. Kemudian untuk kelompok dua di sini ada Pak Rizky, Ibu Ria, Ibu Opin, Bapak Momot, Pak Erwin, Pak Marien dan Ibu Ivon. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya saya silakan kepada moderator, kepada Bapak dan Ibu disilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kan masih lihatnya virtual ya, Bapak dan Ibu. Kalau hari ini udah muncul nih sayanya di sini sama Pak Yudi. Oplos dulu buat kita semua. Oke, baik. Walaupun personilnya masih separuh, kita harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Nanti habis ini, oh ya, ini dari yang dari Poltek ke Sorong ada berapa? Yang berbaju warna putih. Yang dari luar Poltek ke Sorong dari mana, Pak? JP Wanane sendiri, Bapak? RSAL. Soalnya itunya ada di situ, bukannya Pak Hangga ya? Oh, Zoom juga, baik. Ibu dari Selebih Sorong. Berdua? Beda ya? Baik, berarti ada 3 dari rumah sakit. Ya, 3 dari rumah sakit. Ini tadi pembagiannya tidak satu kelompok kan ya? Yang dari rumah sakit beda kelompok. Baik, Bapak dan Ibu, ini ada 14 orang saat ini yang sudah hadir. Sambil menunggu yang lain, nanti kita langsung skill station saja. Nanti skill stationnya langsung dibagi 2. 7 orang nanti dengan saya, 7 orang nanti dengan Pak Yudi. Kemarin kan Pak Yudi sudah janji ya, katanya AGD-nya ada yang satu lagi. Nah, itu nanti akan dibahas nih. Nanti dengan Pak Yudi AGD sama kemarin sempat kita diinfo kalau ada Venti transport. Tapi memang mungkin tidak selengkap yang nanti akan ada di rumah sakit yang ada layarnya. Ya. Nanti dengan saya yang VAP Bandes. Nah, untuk besok baru kita touching langsung ke Venti yang memang dipakai di ICU. Yang nanti kita datang ke rumah sakit ya besok. Mungkin sih itu saja. Mungkin dari Pak Yudi ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih, Mas Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Untuk yang kedua kali saya di sini, tapi untuk kesekian kali saya ke Sorong. Ya, bertemu kembali dengan ibu bapak yang hadir di sini. Namun hari ini kita bertemu dalam rangka untuk eh, ventilasi mekanik ya. Target kita adalah memahami bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang terpasang ventilasi mekanik secara komprehensif, khususnya pengenalan tentang mesin ventilator yang eh, kita belum tahu ya merek ventilatornya apa. Nanti yang akan kita lihat ya, belum dapat info ya Bu ya. Boleh foto atau video belum. Terus kita juga target kita adalah membaca AGD dan nanti kita akan sambungkan antara AGD dengan kasus tersebut yang di rumah sakit. Lalu kita nanti akan melakukan simulasi bagaimana setting yang kita lakukan berdasarkan dari hasil AGD tersebut. Jadi kedua hal ini harus disambungkan berdasarkan dengan kasus yang nanti akan di apa disampaikan kepada ibu bapak semua. Jadi harapannya adalah setelah kita mengetahui modus-modus dari ventilator, lalu mengetahui bagaimana cara membaca AGD, lalu kita contoh seperti asidosis respiratorik, apa yang bisa kita lakukan, intervensi apa yang kita lakukan, baik itu ke pasiennya dan bagaimana manipulasi setting ventilatornya. Jadi yang kita manipulasi setting itu bukan hanya mesinnya, tapi kita apa yang bisa kita lakukan sebagai perawat untuk mengatasi masalah misalkan asidosis respiratorik ataupun alkalosis respiratorik. Jadi yang akan kita fokuskan adalah
pasiennya, manajemen pasiennya, dan juga manajemen pada mesinnya. Berdasarkan dari data objektif yang kita dapatkan, baik itu dari hasil pemeriksaan fisik ataupun dari data penunjang seperti ronsen dan AGD. Ya, nanti kita akan membuat simulasi kasus. Kira-kira dengan kasus seperti itu apa yang kita lakukan pada pasiennya dan juga pada mesinnya. Ya, nanti mohon izin kalau ada papan tulis di belakang, whiteboard atau apa nanti supaya bisa kita gunakan untuk whiteboard nanti. Ya, itu saja mungkin supaya kita bisa diskusi. Silakan Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya supaya lebih clear dan jelas. Memang kita ada keterbatasan ventilator ya. Jadi memang kita akan bagi kelompok supaya semuanya bisa mendapatkan sesuai harapan. Itu saja mungkin. Kita ada yel-yel nggak supaya Ada. semangat? Ada ya? Yel-yel mungkin semangat ya. Dari kelompok Ya. yang paling lengkap, mana kelompok 1 yang ada berempat? Silakan yel-yel terlebih dahulu. Kelompok 1 Bapak Hangga ya? Ya, masing-masing kelompok Iya. buat ya. Yang kemarin. Biasanya dari Bapak angkatan tuh jago. Yang orangnya paling lengkap kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 1 boleh yel-yel di sini Pak, di depan sini jangan lupa untuk di tag video ya. Nanti masuk ke YouTube ya Pak ya? Iya, silakan Pak. Boleh Pak Hangga pimpin di depan Pak. Berapa orang sih kita kemarin? Oh iya. Iya. Oh iya. Selamat pagi Pak. Tes. Selamat pagi kemarin ya, yang kemarin. Iya. Yang saya ada ya. Ya, pagi kita datang untuk belajar dan berlatih. Kita orang hebat bersama kita orang hebat. Ya. Ya. Ya ini yel-yel yang sudah Kameramennya mana nih kita kameramennya? tampilkan kemarin Pak. dari kelompok sudah 1. aktif ya. Kelompok 1 semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita di sini untuk belajar dan berlatih bersama kita orang hebat. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Sudah kelompok 1? Oke, selanjutnya kelompok 4. Mana kelompok 4? Hah? Ada 4 orang yang sudah hadir. Hah? Hanya Pak Made saja. Kelompok 4. Iya. Boleh sebutkan saja. Ada Kak Made, Ibu Ivon, Pak Erwin dengan Ibu Kiki. Kelompok 4. Silakan Bapak Ibu. Ventilasi mekanik. Terakhir. Ya, kita ucapkan selamat pagi untuk fasilitator yang hadir pagi hari ini. Ya, oke. Ini dari kelompok 4. Kita akan kasih yel-yel. Ya, ini dipimpin langsung di situ. Jangan. Baik, kita akan mulai yel-yel. Kelompok 4. Oke. Yes. Ulang kompak. Kelompok 4. Oke. Yes.
Selanjutnya untuk apa lagi? Tiga kali. Apa lagi? Tiga kali. Baru dipakai. Ya. Oke, sekali lagi kelompok 4. Dari pertama kelompok 4 iya kelompok 4 kelompok 4 menyala. Iya, oke. Iya. Ya, kelompok 4. Oke. Yes. Ya, tidak belum berarti kelompoknya ini kan baru kelompoknya ini. Bikin dulu. Bikin. Pak Erwin. Kelompok 4. Oke. Yes. Kelompok 4. Yes. Mantap. Kelompok Mantap gitu. Itu ya sudah. Kelompok 4 mantap. Kelompok 4 Oke. Ganti redaksi dulu. Oke, silakan Pak Mandri. Oke, mulai. Kelompok 4. Oke. Yes. Kelompok 4. kompeten. Kompeten. Kelompok 4. Menyala. Kelompok 4. Menyala. Oke. Thank you. Oke, baik, terima kasih. Oh, silakan. Oke, yang yel-yel kan hanya 2 kelompok karena anggota yang lain belum lengkap. Jadi sebelum kita masuk ke skill station yang dibagi 2, boleh Bapak dan Ibu semuanya berdiri keluar dari kursinya. Saya akan pandu senam terlebih dahulu. Keluar aja dari kursinya, takutnya mentok. Boleh di tengah-tengah. Ya, takutnya nanti jujuk. Ya. Nanti saya yang nyanyi ya. Kalau misalnya suaranya kurang bagus, jangan jadi mules. Baik, Bapak dan Ibu tahu lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Ya, berarti kita satu angkatan ya, Pak. Lagunya sama. Oke. Baik, kalau saya nanti nyanyi lagu Kepala Pundak Lutut Kaki, maka ikuti gerakan sesuai dengan lagunya. Clear? Clear. Saya coba ya. Oke, tes dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Clear ya? Gampang ya? Oke, kita tes lagi. Sesuai dengan ritme. Ya, oke. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, sekarang kepalanya di sini. Ya, jadi gini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa? Bisa ya. Oke, tes dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Gampang ya. Oke. Sudah tesnya. Oke. Kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kakinya di kepala. Tadi waktu test drive benar ya. Paham, Pak? Di mana kepalanya? Ya. Kakinya di mana? Kaki di kepala, betul. Ya, kakinya di mana, Pak? Ya, bisa ya? Ulang ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, aplaus dulu buat kita semua. Sudah ya Pak, udah seger ya, masih berpikir. Sekarang boleh langsung ke mana nih Bu? Boleh kita arahkan ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam untuk kita semua.
Ya, baik sambil menunggu lab di belakang sudah siap, kita diskusi terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan terkait dengan materi yang kemarin sudah kita bahas? Silakan. Silakan terkait AGD, apakah sudah clear? Ibu Bapak, untuk labnya di sana sedang disiapkan ya Bu? Sudah, sudah siap. Sudah kalau siap kita ke belakang kalau ya. Pengen. Silakan. Kalau PCO2-nya, kalau PCO2 turun, alkalosis. Tidak, maksud saya gini, kan kemarin yang Bapak kasih gambaran ini, kalau pH-nya turun, kemudian AC apa PCO2-nya turun, berarti dia asidosis, kan gitu kemarin kalau nggak salah. Kalau dia naik dua-duanya berarti alkaliosis. Gitu. Jadi maksud saya kan ada istilahnya sambungan lagi asidosis respiratorik, ada alkaliosis apa satu lagi? Metabolik. Alkalosis. Nah itu maksud saya. Kalau yang rumus yang itu kan nggak tahu. Oh kalau dia turun berarti asidosis. Kalau dia naik gini. Gitu. Begitu Mbak. Saya masih bingung. Izin Pak Yudit, mau konfirmasi ini yang disampaikan. Sebenarnya kan ada 4 kondisi Pak. Asidosis metabolik alkalosis, asidosis respiratorik metabolik dan alkalosis respiratorik metabolik, tapi juga yang terkompensasi. Nah ini kan harus sesuai dengan hasil interpretasi objektif dari luaran AGD-nya Pak. Itu yang mungkin di situ kompleksitas untuk menganalisis untuk menentukan dia misalnya asidosis respiratorik terkompensasi dengan ya antara mix begitu Pak. Itu ya mungkin perlu penjelasan secara detail karena itu nanti juga soal untuk penyelesaiannya kita karena menilai nilai normal itu Pak antara PaCO2, PaO2, kemudian HCO3 min ini mungkin di situ mungkin tingkat kompleksitasnya. Izin. Baik. Ibu Andiani, apakah kita tetap di sini atau mau ke sana? Di sini? Nggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
Pertama, kita harus sepakat dulu nilai normal dari AGD harus hafal. Ya, kita review sedikit ya. pH normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Lalu HCO3, maaf, PCO2 dulu. PCO2 35 45. Kita pakai patokan itu ya, 35 dan sampai 45. Lalu HCO3 22 sampai 26. Base excess negatif 2 sampai plus 2. Oke. Ini harus clear dulu ya. Baik, pH 7,35, 7,45, PCO2 35 sampai 45, HCO3 22 sampai 26. Lalu pendekatan yang mau kita akan bahas itu dari Henderson dan Stewart. Nah, untuk yang Henderson, kita bisa menggunakan pendekatan ROME. R itu respiratory, O-nya opposite. Maksudnya apa? Antara nilai PCO2 dan nilai pH untuk respirasi itu berlawanan hasilnya. Jadi kalau CO2 naik, maka pH akan turun. Respiratory opposite, berlawanan. Kalau PCO2-nya naik, pH-nya turun, disebut dengan asidosis respiratorik. Ya, respirator. Ya, jadi pH-nya turun, PCO2 naik, pH turun. Lalu kalau PCO2-nya turun, maka pH-nya naik, disebut dengan alkalosis respiratorik. Ya, oke. Itu dulu. Nah, di saat pasiennya mengalami asidosis respiratorik, di mana nilai CO2-nya naik, pH-nya turun, ya, kita sebutkan dengan asidosis respiratorik. Tubuh akan melakukan kompensasi dengan meminta ginjal untuk menahan HCO3 di dalam tubuh. Sehingga hasilnya nilai HCO3 akan naik. HCO3-nya naik. Jadi kalau kita melihat HCO3-nya naik, berarti itu sudah ada kompensasi. Begitu juga dengan CO2 yang turun, maka pH akan naik. Kan tadi respiratory opposite, berlawanan, sehingga kompensasi tubuh adalah ginjal mengeluarkan HCO3 sehingga HCO3-nya turun. Jadi kalau kita melihat HCO3-nya turun, maka sudah ada kompensasi. Oke, nah lebih jelasnya di sini. Kemarin saya menggunakan cara menggunakan ikut-ikutan. Jadi lihat temennya ikut-ikutan atau tidak. Si bestinya. Ya, itu cara sambil bermain lah ya. Kita lihat PCO2-nya naik, maka pH akan turun, disebut dengan asidosis respiratorik. Kalau tidak ada peningkatan HCO3 di sini, berarti asidosis respiratorik murni. Ya. Yang kedua, di saat PCO2-nya naik, lalu pH-nya pasti akan turun. Itu memang sudah begitu. Disebut dengan asidosis respiratorik. Lalu kita lihat HCO3-nya.
temannya. Karena kalau kita menggunakan pendekatannya Henderson, kita hanya melihat pH, PCO2 dan HCO3 saja. 3 itu saja yang intinya. Jadi kalau Bapak melihat PCO2-nya naik, lalu temannya si HCO3 juga ikut-ikutan naik, jadi kata ikut-ikutan dipakai, berarti sudah ada kompensasi. Jadi kita sebutnya adalah asidosis respiratorik terkompensasi. Kenapa sebagian? Karena pH-nya belum normal di sini. Belum normal. Maka dikatakan asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Nah, di saat PCO2-nya naik, pH-nya normal, itu tetap dikatakan sebagai asidosis respiratorik. Kita lihat temannya ikut-ikutan naik juga, berarti sudah ada kompensasi. Karena pH-nya normal, maka disebut dengan terkompensasinya penuh. Begitu. Jadi fokus kita kalau Henderson lihat pH, lihat kedua untuk respirasi. Lalu kita lihat ke HCO3. Kalau metaboliknya berarti lihat pH, lihat HCO3. Temannya adalah PCO2. Jadi kalau ada ikut-ikutan naik atau ikut-ikutan turun, berarti sudah ada proses kompensasi di sana. Oke, ini kan yang asidosis respiratorik. Coba kita lihat yang alkalosis respiratoriknya. Nah, di saat PCO2 turun, maka pH akan naik. Kan tadi respiratory opposite antara pH dan PCO2 itu berlawanan. Disebut dengan alkalosis respiratorik. Oke. Lalu di saat PCO2 turun, HCO3 juga turun, maka sudah ada kompensasi. Karena hanya belum normal, maka terkompensasinya sebagian. Sama juga kalau PCO2-nya turun, pH-nya normal, itu masih dikatakan sebagai alkalosis respiratorik. Di saat HCO3-nya turun, maka disebut dengan terkompensasi. Kalau pH-nya normal, berarti terkompensasi penuh. Begitu, Bapak. Oke. Ini kita baru respiratorik. Kemarin belum metabolik ya? Belum. Oke, sampai sini untuk respiratorik, clear ya? Oke. Nah, bagaimana untuk metabolik? Metabolik juga sama sebenarnya. Kalau metabolik, dia equal, sama. Jadi kalau HCO3-nya naik, maka pH akan naik. Jadi sama-sama naik, sama-sama turun. Equal itu sama. Oke, sama-sama naik, sama-sama turun. Kompensasi tubuh di saat terjadi asidosis metabolik, tubuh akan meningkatkan frekuensi napas. Pasiennya akan hiperventilasi sehingga nilai PCO2 akan turun. Ini juga sama. Kalau HCO3 turun, PCO2 ikut-ikutan turun, maka asidosis metaboliknya terkompensasi. Sama. Ikut-ikutan juga, ikut-ikutan turun. Kalau HCO3-nya naik, lalu banyak juga ikut-ikutan naik, maka sudah dikatakan terkompensasi. Makanya tidak heran pasien yang terjadi asidosis metabolik itu kemungkinan akan hiperventilasi karena itu merupakan kompensasi tubuh.
Oke. Kita lihat tabel berikutnya yang lebih jelas lagi. Di saat HCO3-nya turun, pH-nya turun disebut dengan asidosis metabolik. Lalu di saat PCO2-nya juga turun, maka dikatakan terkompensasi. Karena pH-nya belum normal, maka terkompensasinya sebagian. Apabila HCO3-nya turun, pH-nya normal, masih dikatakan asidosis metabolik, PCO2-nya juga ikut-ikutan turun, maka terkompensasi penuh karena pH-nya normal. Ini untuk asidosis metabolik. Oke. Lalu untuk alkalosis metabolik, HCO3-nya naik, pH-nya naik. Di saat PCO2-nya pun ikut naik, maka sudah ada kompensasi. Karena pH-nya belum normal, maka alkalosis metabolik terkompensasi sebagian. Lalu untuk yang ketiga, HCO3-nya naik walaupun pH-nya normal, masih dikatakan dengan alkalosis. Di saat PCO2-nya juga ikut-ikutan naik, maka terkompensasi penuh karena pH-nya normal. Jadi kesimpulannya untuk Anderson ini kita fokus pH, HCO3 dan PCO2 saja. Bedanya kalau respiratorik itu fokus kita ke CO2 dulu, baru lihat temannya HCO3. Kalau metabolik berarti HCO3 dulu, baru kita lihat temannya PCO2 apakah sudah ada kompensasi atau belum. Begitu secara umum, nanti kita akan lebih detail lagi di lab. Ada beberapa soal yang kita selesaikan dan mungkin nanti kita, kalau ini sudah cepat, udah paham, kita akan masuk ke metode yang Stewart yang kemarin Dokter Pangki ya, tentang ion-ion. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau semuanya harus kuat dulu di sini, baru nanti kita akan masuk ke metode lain. Dan besok kita akan siapkan kasus ya, kasus untuk kita simulasi. Karena besok kita bagi 3 kelompok ya. Oh, nanti ada 3. 3 kelompok berarti sudah ada 3 Venti ya. Ya, syukur kalau begitu kita ada 3 Venti. Jadi besok kita rencananya akan kasus, lalu ada setting ventilator langsung dan proses winning, dan juga nanti ada asuhan keperawatannya ya untuk 3 kelompok tadi. Jadi hari ini kita akan fokus persiapan untuk besok buat ya, untuk membaca AGD dan juga hal-hal lain yang nanti disampaikan di lab. Baik, kalau gitu kita ke lab. Ya. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.